Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta. Video ini adalah video ketujuh dari seri video Keraton Paku Alaman Yogyakarta. Raja kelima Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo, putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kedua. Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Juni 1833, meninggal 6 November 1900. Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryodilogo. Naik tahta pada tanggal 10 Oktober 1878. Tahta berakhir pada tanggal 6 November 1900. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryodilogo menjadi raja selama 22 tahun. Ketika berumur 50 tahun dan setelah menjabat selama 4 tahun, pada 20 Maret 1883 ia diperkenankan memakai gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima. Nama-nama Paku Alam kelima adalah: pertama, Bendoro Raden Mas Noto Wiloyo. Kedua, Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo. Tiga, Kanjeng Pangeran Haryo Suryodilogo. Empat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryodilogo. Lima, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ingkang jumeneng kaping gangsal. 6. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima atau KGPAA Paku Alam 5. 7. Paku Alam kelima. Bendoro Raden Mas Haryo Noto Wilogo adalah putra dari Raden Temenggung Noto Diningrat atau Paku Alam kedua dengan selir bernama Raden Resminingdiah. Jadi Paku Alam kelima adalah adik Paku Alam ketiga dan paman dari Paku Alam keempat. Bendoro Raden Mas Noto Wiloyo, nama kecil dari Paku Alam kelima, yang setelah dewasa bergelar Pangeran Aryo Suryodilogo, adalah putra ke-14 dari 16 putra Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kedua. Ia lahir dari salah seorang istri Paku Alam kedua yang berasal dari kalangan biasa bernama Resminingdiah. Setelah melahirkan anak pertama, Noto Wiloyo, dengan alasan yang tidak jelas, Resminingdiah dikeluarkan dari istana dan dikawinkan dengan Rio,
Bupati Pangreh Praja Brosot Raden Rio Sosro Amijoyo. Tak lama setelah mengawini Resmining Dyah, Sosro Amijoyo dipromosikan di istana sebagai Bupati Patih. Ketika Resmining Dyah dikeluarkan dari istana, Noto Wiloyo masih remaja. Tanggung jawab pengasuhannya dibebankan pada kepatihan. Dan pada waktu itu, Patih masih memiliki hak mendapatkan lahan untuk menopang keberadaannya yang disebut dengan Siti Norowito. Hasil dari budidaya lahan itu digunakan untuk memelihara anak-anak kerabat istana yang memerlukan pengasuhan. Pada waktu Noto Wiloyo berada di lingkungan kepatihan, terdapat kerabat lain yang tinggal di tempat itu. Noto Wiloyo kemudian menjadi anggota Legium Paku Alaman. Pada suatu ketika, Raden Mas Noto Wiloyo mendapatkan murka dari ayahandanya, Paku Alam kedua. Noto Wiloyo diusir dari istana Paku Alaman dan diasingkan di desa Bugel, Adikarto, di bawah pengawasan pejabat Pangreh Praja di wilayah itu. Sama dengan ibundanya, alasan pengucilan Noto Wiloyo juga tidak banyak diketahui orang. Di tempat pengasingan, Noto Wiloyo dengan tekun mempelajari kepangreh projoan atau hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan di bawah tuntunan Panewu Pangreh Praja Bugel Ngabai Reksa Diwiryo. Interaksi secara intens antara keduanya membuat hubungan mereka menjadi sangat akrab. Tidak kelihatan bahwa mereka berasal dari keluarga yang berbeda, satu dari istana, yang lain dari rakyat biasa. Ketika Reksa Diwiryo berhenti sebagai Panewu Pangreh Praja Bugel karena usia, Noto Wiloyo tampil menggantikan kedudukannya. Dari situlah dia semakin banyak mendapatkan pengetahuan kepangreh projoan. Di samping kepangreh projoan, Noto Wiloyo juga tertarik menekuni pertanian dan pengairan. Ia mengasah keterampilan dalam bidang itu di bawah bimbingan Ngabai Reksro Prayitno sampai memiliki kemampuan yang memadai. Setelah beberapa waktu dalam pengasingan dan merasakan penderitaan dipisahkan dari keluarga besarnya, Noto Wiloyo memiliki keinginan yang kuat untuk mengunjungi keluarga besarnya di Kadipaten Paku Alaman. Ia sempat merasa ragu apakah akan ada salah seorang anggota keluarganya yang berani menyambut kehadirannya, karena selama dalam pengasingan ia sama sekali tidak menerima tegur sapa dari mereka. Akan tetapi karena dorongan itu sangat kuat, ia memutuskan untuk mengunjungi sanak saudaranya di istana Paku Alaman. Sembari menentukan salah seorang saudaranya yang akan dikunjungi, ia bertekad jika kunjungannya itu dianggap sebagai dosa baru, ia rela meninggalkan istana Paku Alaman untuk selama-lamanya. Perjalanannya kembali ke istana Paku Alaman menuntunnya ke rumah Bendoro Raden Mas Aryo Sosroningrat yang kelak menjadi Paku Alam ketiga. Kedatangannya
disambut gembira oleh Sosroningrat. Di hadapan Sosroningrat, Notowiloyo pun menyatakan tekadnya. Jika kepulangannya tidak dikehendaki, ia akan meninggalkan istana Pakualaman untuk selamanya. Oleh Sosroningrat, ia dihibur dan ditenangkan hatinya. Bahkan kakaknya itu bersedia menanggung akibat menerima kehadirannya kembali di istana Pakualaman. Oleh Sosroningrat, ia ditempatkan di Sosroningratan dengan tugas membantu menulis dan menyalin karya sastra karena Sosroningrat sendiri menekuni kesusastraan. Lama-kelamaan keberadaan Notowiloyo di Sosroningratan didengar oleh Kanjeng Pangeran Haryo Notoningprang. Untuk itu Sosroningrat dipanggil oleh Notoningprang. Notoningprang menanyakan kebenaran kabar bahwa Notowiloyo bertempat tinggal di Sosroningratan. Semuanya diakui oleh Sosroningrat. Pengakuannya menyebabkan kemarahan Notoningprang. Sosroningrat dimarahi oleh Notoningprang karena dianggap melindungi Notowiloyo yang sedang mendapatkan hukuman dari penguasa yang sedang bertahta. Sosroningrat beralasan bahwa meskipun tengah menjalani hukuman, bagaimanapun juga Notowiloyo adalah putra Pakualam yang sedang bertahta, sehingga layak mendapatkan perlindungan. Jawaban yang sama juga disampaikan kepada ayahandanya Pakualam kedua ketika Sosroningrat dipanggil menghadap. Tanpa ragu-ragu, Sosroningrat mengemukakan kepada ayahandanya alasan yang sama. Jawaban yang dilandasi kejujuran dan rasa cinta terhadap Notowiloyo itu dapat meluluhlantakkan hati Pakualam kedua. Notowiloyo diampuni kesalahannya dan dikembalikan pada posisinya sebagai anggota Legium Pakualaman. Selama masa pengasingannya di Brosot dan Bugel, Notowiloyo juga menjalani kehidupan asketisme. Pengasingan Notowiloyo mirip dengan yang dialami oleh Pangeran Notokusumo ketika diasingkan oleh Sultan Hamengkubuwono II dan berakhir dengan penobatannya sebagai Pakualam pertama. Ada ramalan bahwa Notowiloyo akan mengalami hal yang sama dengan kakeknya karena merasa percaya bahwa Notowiloyo telah mendapatkan wahyu rojo. Pakualam keempat meninggal ketika usianya masih muda 37 tahun. Tidak memiliki anak dari permaisuri. Putra-putrinya dilahirkan dari istri selir. Setelah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosroningrat atau Pakualam keempat mangkat, dengan mendadak timbul suatu riak-riak di keluarga Pakualam untuk menentukan siapa penggantinya. Pilihan sulit yang dimiliki mereka adalah diambilkan keturunan langsung Suryo Sosroningrat atau Pakualam keempat, keturunan langsung Pakualam kedua, atau keturunan langsung Suryo Sastroningrat Pakualam ketiga. Akhirnya setelah musyawarah yang suntuk diputuskan Pangeran Aryo Suryo Dilogo sebagai penerusnya.
Penunjukan Pangeran Aryo Suryo Dilogo dimudahkan oleh kondisio sine qua non di atas. Penetapan Paku Alam kelima ini dikukuhkan dengan Government Beslet nomor 7 tanggal 17 Desember 1878. Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Dilogo, seorang komandan Legium Paku Alaman, terpilih sebagai pengganti almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Sosoroningrat atau Paku Alam keempat. Pada 10 Oktober 1878, versi lain mengatakan tanggal 9 Oktober dan 15 Desember pada tahun yang sama. Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Dilogo ditahtakan sebagai Kepala Kadipaten Paku Alaman kelima dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo. Pada saat dipilih untuk menjadi Paku Alam kelima, posisi dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Dilogo adalah Wakil Komandan Legium Paku Alaman dengan pangkat Mayor. Untuk Komandan Legium Paku Alaman secara ex officio dijabat Paku Alam yang sedang menjabat. Kalau saat itu Paku Alam keempat dengan pangkat Letnan Kolonel atau Kolonel. Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Suryo Dilogo naik tahta pada saat pemerintah kolonial Belanda memberlakukan liberalisasi di bidang ekonomi. Salah satu implementasinya muncul perkebunan-perkebunan swasta yang besar. Para pekebun mengupayakan komoditas ekspor untuk pasar dunia seperti gula, kopi, tembakau, dan nila. Didorong oleh permintaan yang semakin besar akan komoditas itu, para pemilik perkebunan besar semakin bersemangat menyewa tanah dari para pemilik tanah. Di wilayah kerajaan, terutama di Yogyakarta dan Surakarta, penyewaan tanah tidak hanya terbatas pada milik perorangan, tetapi juga merambah ke tanah lunggu. Banyak tanah lunggu di Yogyakarta dan Surakarta yang disewa oleh para pengusaha perkebunan besar. Tak terkecuali para bangsawan Kadipaten Paku Alaman. Mereka merelakan tanah lungguhnya disewa oleh para tuan tanah untuk membiayai kehidupan mereka. Tindakan penyewaan tanah merupakan andalan para bangsawan untuk menopang gaya hidup mereka. Para pekebun memiliki akses ke istana karena mereka merupakan elit masyarakat kolonial pada waktu itu. Di Yogyakarta, sebagian dari mereka yang notabene anggota Tarekat Masen Bebas atau Vrijheidsslaarids memiliki kedekatan dengan kehidupan istana. Kedekatan itu antara lain dibuktikan dengan kebiasaan tukar-menukar hadiah. Kehadiran mereka dalam permainan kartu yang diselenggarakan di istana, dan sebaliknya pihak keraton memfasilitasi Tarekat Mason Bebas dengan sebuah bangunan milik keraton yang kemudian dijadikan sebagai pusat kegiatan Mason Bebas, Loji Mataram.
Tidak hanya itu, para penghuni istana kemudian tercatat sebagai anggota aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan tarekat Mason bebas. Apabila para pemilik perkebunan menyewa tanah lungguh untuk kepentingan peningkatan produksi komoditas ekspor dan pada gilirannya peningkatan kemakmuran. Tidak demikian halnya yang terjadi pada para bangsawan pemiliknya. Mereka menghabiskan uang sewa untuk kepentingan konsumtif dengan dalih memelihara martabat mereka sebagai bangsawan. Dalam hal ini, kepentingan para pemilik modal bersambut dengan kebutuhan para bangsawan, dan kondisi ini menyuburkan praktek penyewaan tanah. Karena gaya hidup bangsawan cenderung mewah dan tidak dapat mengatur neraca keuangan, sebagian besar dari mereka terjebak dalam hutang kepada para kapitalis Cina dan juga bank-bank pemerintah Risiso. Keadaan ini dengan sendirinya berdampak pada perekonomian Kadipaten. Pada saat Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo naik tahta, keadaan finansial Kadipaten Pakualaman sedang berada pada titik nadir. Dapat dikatakan bahwa raja yang baru ini mendapatkan warisan tata kelola finansial yang carut-marut. Sebab dari keadaan carut-marut itu adalah utang Kadipaten kepada pemerintah kolonial Belanda dan Internasional Bank Rotterdamse Makaspe. Untuk itu, Pakualam kelima melakukan penghematan, bahkan tidak segan-segan menggunakan penghasilan pribadinya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Kadipaten. Dampaknya adalah kinerja sehari-hari Kadipaten Pakualaman menjadi sangat bersahaja dan sangat terbatas. Di lain pihak, kerabat Pakualaman masih menjunjung tinggi privilege atau hak-hak istimewa mereka sebagai anggota keluarga aristokrat. Mereka menikmati penghormatan lahiriah yang diberikan oleh warga Kadipaten. Sehubungan dengan itu, atribut-atribut yang menandai posisi mereka berupa payung masih ditonjolkan. Kerabat Pakualaman, baik tua maupun muda, masih selalu dipayungi jika mereka keluar dari tempat tinggal mereka, sehingga tampak seperti perarakan atau karnaval. Raja terpilih ini menyatakan siap untuk menaati peraturan dan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pendahulunya. Peraturan itu berkaitan dengan polisi, peradilan, dan pelanggaran hukum dengan menempatkan seorang asisten residen di wilayahnya. Selain itu, juga dimandatkan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, dan peningkatan dinas wajib penduduk Bumi Putra di tanah-tanah sewaan yang disewa oleh orang-orang Eropa. Namun di antara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh raja baru itu ialah pemulihan keamanan dan ketertiban untuk kepentingan government. Sebagaimana dikemukakan di atas, di pundak raja baru ini juga terpikul beban utang kepada pemerintah kolonial dan bank swasta sebesar
100.000 golden yang harus segera dilunasi. Apabila kewajiban itu dapat ditunaikan dengan baik, gelar Paku Alam dan pangkat kolonel akan dianugerahkan. Dalam jangka waktu 4 tahun, raja baru itu dapat menunaikan kewajibannya. Pada 20 Maret 1883, Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo resmi menyandang gelar Paku Alam kelima dengan pangkat kolonel. Di samping itu, Paku Alam kelima juga dianugerahi medali Ridder Kruis van den Nederlandse Leeuw atau salib kesatria dari Orde Singa Belanda. Pada 1892, Legium Paku Alaman Kop bersenjata yang pada 1870 dimekarkan menjadi separuh batalion infanteri dan 1 kompi kavaleri dihapuskan, antara lain karena dalam Perang Aceh tidak dapat berperan secara optimal. Tidak dapat dimungkiri, demilitarisasi ini mengecewakan Paku Alam kelima dan dari beberapa segi mengurangi kewibawaan istana Paku Alaman. Pada dasarnya, Paku Alam kelima menaruh perhatian besar terhadap eksistensi Legium. Pengeluaran sehari-hari anggota Legium berasal dari kas Kadipaten Paku Alaman, walaupun gaji para opsir masih berasal dari pemerintah kolonial Belanda. Paku Alam kelima juga mengupayakan hiburan untuk prajurit Legium setelah mereka suntuk berlatih setiap hari. Di pelataran timur Puro Paku Alaman, acap kali diselenggarakan pertunjukan janggrung, sejenis tayub untuk menghibur mereka. Jika pentas janggur diadakan, para anggota Legium larut dalam kegembiraan. Istri para anggota Legium tidak berkeberatan suaminya menari dengan para penari janggrung. Mereka mendukung suami mereka dengan bertindak sebagai penggembira. Bahkan mereka juga dengan senang hati turut menyiapkan penampilan para suami mereka. Sebagaimana diketahui, Legium Paku Alaman adalah bagian integral dari sistem keamanan Kadipaten Paku Alaman yang didirikan pada saat Pangeran Notokusumo naik tahta. Pendirian Legium merupakan bagian dari kontrak politik yang ditandatanganin pada 17 Maret 1813 oleh Pangeran Notokusumo atau Paku Alam pertama, dan John Crawford, Presiden Yogyakarta yang mewakili pemerintah Inggris. Dalam kontrak yang terdiri atas 9 pasal itu antara lain: Pasal 1, disepakati bahwa Inggris akan melindungi Paku Alam dan keluarganya. Pasal 2, jika Paku Alam tetap menunjukkan itikat baik dan setia kepada Inggris, yang bersangkutan akan mendapatkan tunjangan bulanan yang berlaku seumur hidup sebesar 750 real dan akan mendapatkan tanah yang berasal dari tanah Sultan Hamengkubuwono II seluas 4.000 cacah.
Tanah ini dapat diwariskan kepada anak lelaki tertua Paku Alam. Pasal 5. Kadipaten Paku Alaman akan membangun pasukan kavaleri atau dragonders sebanyak 100 prajurit. Pasal 6. Prajurit itu diberi seragam dan dipersenjatai oleh Inggris. Sementara itu, Paku Alam pertama diminta untuk menyiapkan kuda dan segenap perlengkapannya. Pasal 7. Paku Alam juga diminta untuk menanggung logistik para prajurit dan gaji untuk mereka berdasarkan pangkat mereka. Sersan mendapatkan gaji bulanan 3 real, kopral 2,5 real, prajurit biasa 2 real. Pasal 8. Para prajurit itu dilatih oleh seorang ofisir Inggris dan Paku Alam tidak memiliki hak untuk memecat para prajurit tersebut sebelum mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Inggris. Pada zaman Paku Alam kelima bertahta tahun 1892, Legium Paku Alam dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Government Besluit nomor 12 19 Agustus 1891. Pada tahun 1888, perwira bantu hukum di Klaten diberitahukan kepada pemerintah Hindia Belanda bahwa Paku Alaman melakukan penyelundupan opium. Setelah pihak pemerintah Belanda melakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku penyelundupan ialah Paku Alam kelima yang dibantu oleh para perwira Legium Paku Alaman. Paku Alam kelima untuk mendapatkan opium ini ialah bekerja sama dengan penyelundup Tionghoa yang bernama Koh Ho Sing. Cara penyelundupannya ialah dengan menggunakan kereta api dari Surabaya dan dikawal oleh orang Eropa berkebangsaan yang tinggal dan menatap di Paku Alaman. Bagi pemerintah Belanda, hal tersebut merupakan pelanggaran pasal ke-13 dari kontrak politik dengan Paku Alam pertama saat naik tahta, yang berisi daerah Paku Alaman akan diatur dan diperintah sesuai dengan kehendak Gubernmen Belanda. Perbuatan ini juga dipandang pemerintah Belanda telah melanggar peraturan mengenai larangan atas penyelundupan opium. Tindakan ini juga dirasa merugikan pihak pemerintah Belanda dikarenakan pendapatan pemerintah berkurang. J. Mullermeister selaku residen Yogyakarta pada waktu itu meminta untuk menghukum para pelaku penyelundupan opium dan dampaknya ke pasukan Legium Paku Alaman untuk dibubarkan. Hal ini dikhawatirkan oleh pemerintah. Jika dibiarkan, maka seluruh elemen Legium Paku Alaman akan ikut ke dalam penyelundupan opium. Kasus penyelundupan opium ini ditanggapi oleh pemerintah Belanda dengan menangkap para pelaku penyelundupan. Pemerintah Belanda
memutuskan untuk menghukum para tersangka yang terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut. Pangeran Notodirojo dibuang sementara ke Belanda. Pakuning Perang, Noto Taruno, dan Suryo Hudoyo dibuang ke luar Jawa dan Madura. Namun kedua Punokawan, Sosro Minarso dan Patmo Soekarno tidak dibuang. Selain dibuang, ketika terdakwa akan diberi subsidi bulanan di pengasingan mereka. Pangeran Pakuningrat mendapat subsidi 50 francs. Raden Mas Suryo Hudoyo mendapat 35 francs. Dan Raden Mas Noto Taruno mendapat 25 francs. Adipati Paku Alam tidak terkena hukuman karena pencopotan atas dirinya tidak direkomendasikan. Hukumannya digantikan dengan pembubaran pasukan Legium Paku Alaman. Pembubaran Legium Paku Alaman sama sekali tidak dibayangkan oleh para anggota Legium. Mereka mendapatkan perintah dari Komandan Legium untuk membawa senjata dengan segenap perlengkapannya ke Puro Paku Alaman karena akan diganti dengan senjata dan perlengkapan yang baru. Para anggota Legium datang ke Puro dengan sukacita. Namun mereka mendadak berubah menjadi sedih karena mereka baru mengetahui bahwa pada saat itu Legium dibubarkan. Para anggota Legium tersebut ditawari untuk bergabung dengan tentara Hindia Belanda, Nederland Indische Leger. Akan tetapi tidak semua prajurit dapat memanfaatkan kesempatan itu. Hanya prajurit muda yang masih sehat dan gagahlah yang dapat memenuhi tawaran itu. Sebagian yang lain, terutama yang sudah tidak muda lagi, terpaksa menerima nasib. Semua opsir sepakat tidak memanfaatkan peluang menjadi anggota NIL. Mereka memilih mengundurkan diri dari dinas ketentaraan. Mereka tetap diizinkan mengenakan seragam Legium sesuai dengan pangkatnya masing-masing jika diperlukan. Kepada para opsir itu kemudian diberikan sejumlah kompensasi. Para prajurit yang tidak tergabung dengan NIL ditawari menjadi abdi dalam Punokawan. Prajurit yang berasal dari unsur kerabat adipati diposisikan sebagai penjaga keamanan dengan mendapatkan belanja seadanya dari kadipaten. Sementara itu, para opsir didudukkan sebagai abdi dalam dengan pangkat wedono. Pengaruh pembubaran Legium dalam bidang politik ini bisa ditunjukkan dari hilangnya pengaruh penyeimbang Paku Alaman terhadap pengaruh Kesultanan di Yogyakarta khususnya. Di saat pasukan Legium Paku Alaman dibubarkan, secara langsung Paku Alaman terlepas dari rasa tanggung jawab kepada pemerintah Belanda untuk tetap menjaga dari rivalitas dengan kesultanan. Pasukan Legium Paku Alaman mempunyai peranan yang sangat besar bagi Kadipaten Paku Alaman, yaitu sebagai alat prestik, politik, dan penghubung kebudayaan Barat masuk ke Kadipaten Paku Alaman. Setelah pembubaran Legium, beban yang dipikul Paku Alaman bertambah berat karena tenaga bekas Legium kemudian menjadi tanggung jawab Istana Paku Alaman.
Berbeda dengan kebanyakan kerabat kerajaan yang lain, Paku Alam kelima tidak berwatak konservatif. Dia menunjukkan sikap dan pemikiran modern, sangat terpelajar, serta berpikir jauh lebih maju daripada orang-orang sezamannya. Hal itu ditunjukkannya dengan memanfaatkan kesempatan untuk memajukan pendidikan anak-anaknya ke negeri Belanda. Dengan demikian, meskipun Kadipaten Pakualaman merupakan Suwopraja yang termuda dari 4 Suwopraja penerus Kerajaan Mataram, Kadipaten ini merupakan yang pertama memanfaatkan kesempatan itu. Paku Alam kelima sadar bahwa kejayaan masa lalu telah usai. Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh para bangsawan sudah saatnya digantikan oleh prestasi. Sehubungan dengan itu, generasi baru Kadipaten Pakualaman harus siap berlomba dengan yang lain untuk menghadapi era baru. Paku Alam kelima berkeyakinan bahwa barang siapa tidak mau menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, dia akan mengalami kejatuhan. Dipandu oleh keyakinan seperti Paku Alam kelima dan anak-anaknya menyadari urgensi pendidikan Barat. Meskipun ia tidak berbicara dalam bahasa Belanda, hal itu tidak menghalanginya untuk bergaul dengan orang-orang Eropa di Yogyakarta. Kadang-kadang ia tidak keberatan untuk tampil di kalangan orang-orang Eropa di Yogyakarta dengan dibantu oleh seorang penerjemah sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulunya di Kadipaten Pakualaman. Dengan dukungan Paku Alam Study Fund atau dana studi Paku Alam dan bantuan serta insentif dari Pritzker Sellarits, Paku Alam kelima mengizinkan semua anaknya, termasuk anak-anak perempuannya, menempuh pendidikan Barat, bahkan sampai ke negeri Belanda. Paku Alam kelima sangat memperhatikan kesenian tari. Beliau menciptakan beberapa tarian, antara lain tari Tameng Boji, tari Bondoboyo, tari Jebeng. Paku Alam kelima juga membuat karya sastra, antara lain cerita Babat Segaloh, cerita Banjaran Sari. Paku Alam kelima juga menciptakan mainan untuk anak-anak, yaitu mainan Gulo Ganti, Jalungan, Gubak Sodor. Paku Alam kelima juga menciptakan kursi singgasana Kerajaan Paku Alaman yang sampai saat ini masih digunakan untuk upacara penobatan Raja Paku Alaman. Paku Alam kelima memiliki permaisuri dengan gelar Bendoro Raden Ayu Suryo Dilogo. Selain itu, Paku Alam kelima juga memiliki beberapa selir. Akan tetapi, karena keterbatasan data, belum ditemukan nama-nama selirnya. Paku Alam kelima memiliki 17 putra-putri yang dilahirkan baik dari permaisuri maupun selir. Berikut adalah nama-nama anak Paku Alam kelima yang bisa kita himpun. Pertama, Bendoro Raden Ayu Jayeng Harjo kawin dengan Raden Mas Temenggung Jayeng Harjo
Patih Kadipaten Paku Alaman. 2. Bendoro Raden Ayu Noto Dipuro. 3. Kanjeng Gusti Pangeran Noto Kusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6. 4. Bendoro Raden Mas Noto Atmojo. 5. Kanjeng Gusti Pangeran Noto Dirojo. 6. Bendoro Raden Ayu Suryo Kusumo kawin dengan Bendoro Raden Mas Haryo Suryo Kusumo, putra Paku Alam ketiga. 7. Bendoro Raden Ayu Noto Winoto. 8. Kanjeng Pangeran Adipati Anom Kusumo Yudo, anggota Ratvan Indi. 9. Raden Ayu Sumiyati atau Raden Adipati Aryo Purbo Hadi Kusumo, istri Bupati Kutoarjo, wilayah Kabupaten Purworejo. 10. Bendoro Raden Ayu Miryam Murkatinah. 11. Bendoro Raden Ayu Suryo Putro. 12. Bendoro Raden Mas Noto Wiroyo, meninggal sebagai mahasiswa di Switzerland. 13. Bendoro Raden Ayu Noto Subroto kawin dengan Raden Mas Temenggung Noto Subroto, Bupati Adikarto. 14. Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Atmojo, Patih Kadipaten Paku Alaman. 15. Bendoro Raden Mas Haryo Suryo Sudirjo. 16. Bendoro Raden Ayu Suryo Purnomo. 17. Bendoro Raden Mas Haryo Noto Asmoro. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima wafat pada tanggal 6 November 1900 pada umur 67 tahun dan dimakamkan di Pesarian Girigondo, Adikarto, Kulon Progo, Yogyakarta. Demikian video tentang Bendoro Raden Mas Noto Wiloyo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima dari Keraton Paku Alam, Yogyakarta. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.